Om Swastiastu, selamat selamat malam. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan, eee, hasil observasi kami yaitu kunjungan ke Yoga Center Prana Dewi Yoga. Next. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Komangai Murniari Octavia dengan NIM AIR 1190, kemudian ada Ikadek Sudiana Riana dengan NIM AIR 1014, lalu ada Gede Yoga Satya Aryarta dengan NIM AIR 1091, dan yang terakhir ada Komang Mastri Hanayani dengan NIM AIR 1333. Next. Jadi pada hasil observasi ini ada dua pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada profil dari Prana Dewi Yoga, dan yang kedua ada kunjungan ke Prana Dewi Yoga. Next. Untuk materi profil Prana Dewi Yoga akan disampaikan oleh saya sendiri. Studio Prana Dewi Yoga adalah studio yoga yang sudah didirikan sejak bulan April tahun 2015 oleh Ibu Nimade Aryani dan sudah beroperasi selama 8 tahun hingga saat ini. Asal-usul nama Prana Dewi Yoga sendiri diambil dari kata prana, yang artinya energi dalam alam semesta yang kita hirup, dan setiap udara yang kita hirup adalah prana. Kemudian dari kata Devi sendiri diambil dari kata Dewi, karena pada umumnya yoga berkaitan dengan wanita dan kebetulan pendiri dari studio ini adalah seorang wanita. Studio Prana Dewi Yoga merupakan tempat yang nyaman, bersih, rapi, dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas yoga. Namun kegiatan yoga tidak hanya dilakukan di studio saja, melainkan dilakukan juga di alam terbuka dan terkadang dilakukan di kampung-kampung, banjar, instansi atau kantor-kantor. Durasi yoga yang dilakukan itu sekitar 1 jam 30 menit, dan khusus untuk ibu hamil hanya dilakukan selama 1 jam saja, dengan gerakan yoga khusus untuk ibu hamil. Pemandu dan instruktur yoga yang ada di studio Prana Dewi Yoga ini sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni tentang yoga dan sudah memiliki sertifikat yang sah sebagai pelaksana instruktur yoga. Selain itu, instruktur yang ada di studio Prana Dewi Yoga ini juga sangat ramah dan akan dengan senang hati membantu para pengunjung yang berkunjung ke studio. Next. Kemudian hasil observasi yang kedua mengenai hasil kunjungan ke Prana Dewi Yoga yang akan disampaikan oleh teman saya Ayah. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan presentasikan tentang hasil kunjungan ke Prana Dewi Yoga. Nah, yang pertama itu jenis kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan yang kami laksanakan selama proses observasi di studio Prana Devi Yoga adalah melakukan wawancara kepada Ibu Nimade Aryani selaku pemilik studio. Dalam wawancara tersebut, Ibu Nimade Aryani memberikan penjelasan tentang sistem kegiatan yang dilakukan oleh studio Prana Devi Yoga, yaitu yang pertama, pelatihan yoga untuk umum. Pelatihan yoga untuk masyarakat di Singaraja dilakukan setiap hari Minggu yang bertempat di Taman Bung Karno setiap pukul 6 pagi dengan durasi normal yaitu 1 jam 30 menit dan 1 jam untuk ibu hamil dengan pengawasan dan gerakan khusus untuk ibu hamil. Untuk pelatihan umum ini tidak dipatok biaya dan biayanya berupa sumbangan sukarela. Untuk masyarakat yang mengikuti pelatihan yoga umum ini diwajibkan membawa matras atau alas pribadi untuk mencegah cedera. Kemudian yang kedua ada privat yoga. Nah, Prana Devi Yoga ini membuka latihan yoga secara privat yang berlokasi di Jalan Jalak Barat 2B Singaraja. Latihan dilakukan setiap hari dengan jadwal latihan pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Karena banyaknya peminat yoga di Singaraja tetapi terkendala dalam waktu. Maka Prana Devi Yoga dalam kelas privatnya tidak membedakan kelas antara pemula dengan yang sudah mahir. Mungkin hasilnya akan berbeda antara pemula dan yang sudah mahir dalam beryoga. Namun hal tersebut juga berfungsi untuk melatih ego bagi peyoga yang sudah mahir untuk bisa membantu para pemula agar melakukan gerakan dengan benar. Untuk pemula biasanya disediakan alat bantu berupa blok atau sled dan alat bantu lainnya untuk memudahkan mereka dalam melakukan gerakan yoga. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas eh, pemaparan materinya. Kemudian untuk selanjutnya, mengenai manfaat yoga berdasarkan waktu dan tempat pelaksanaan akan disampaikan oleh Yoga. Kepada Yoga, saya persilakan. Next. Selanjutnya, manfaat yoga berdasarkan waktu dan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, pagi hari. Lakukan yoga di pagi hari akan mengaktifkan kembali tubuh yang sebelumnya beristirahat dan membantu meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh. Selain untuk tubuh, yoga di pagi hari juga berfungsi untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Pagi hari adalah waktu yang tenang dan damai, sehingga melakukan yoga di pagi hari akan memberikan kita kesempatan untuk melatih fokus dan konsentrasi beriringan dengan gerakan-gerakan yoga. Dengan demikian, fisik kita menjadi lebih bugar dan pikiran mampu mengelola stres dengan baik. Yang kedua, sore hari. Melakukan yoga di sore hari dapat memulihkan kembali kondisi fisik dan pikiran yang lelah akibat aktivitas di pagi hari. Melakukan yoga di sore hari dapat merelaksasi ketegangan otot dan juga dapat melancarkan sirkulasi darah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yoga. Untuk materi terakhir yaitu mengenai manfaat yoga berdasarkan tempat pelaksanaannya akan disampaikan oleh Sudiana. Kepada Sudiana saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan manfaat yoga berdasarkan tempat pelaksanaan. Yang pertama itu di dalam ruangan atau indoor. Yoga yang dilakukan di dalam ruangan akan lebih meningkatkan fokus dan konsentrasi karena minimnya gangguan-gangguan dari luar. Selain itu, ruangan yoga juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu dan mempermudah aktivitas yoga. Jika dilihat dari segi keamanan, yoga yang dilakukan di dalam ruangan akan lebih aman dari pengaruh cuaca dan lebih aman dari risiko cedera. Yang kedua, di luar ruangan atau outdoor. Yoga yang dilaksanakan di luar ruangan akan membuat kita merasakan kontak langsung dengan alam. Terlebih jika yoga dilakukan di pagi hari, suasana pagi hari yang damai, udara yang segar, cahaya matahari dan kondisi alam lainnya bisa kita nikmati dan akan menambah suasana ketenangan dalam hati. Yoga yang dilakukan di luar ruangan akan memberikan pengalaman baru karena kita akan menemukan dan melihat hal-hal yang tidak bisa kita temukan di studio yoga. Adanya udara segar dan pencahayaan alami yang diberikan oleh matahari sangat berguna untuk kesehatan kita karena kita akan mendapatkan manfaat berupa vitamin D dari sinar matahari di pagi hari yang berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan tulang. Selain itu, melakukan yoga di luar ruangan akan memberikan fleksibilitas ruang gerak yang lebih karena kondisi tempat yang lebih luas. Untuk tempat dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian hasil observasi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil observasi ke Prana Dewi Yoga. Next slide. Next. Jadi kunjungan yang kami laksanakan ke studio Prana Dewi Yoga memberikan kami pengetahuan tentang yoga yang bukan hanya pengetahuan tentang teori saja, melainkan juga kami mendapatkan pengetahuan secara langsung dari hasil wawancara dengan pemilik studio. Melakukan praktik yoga secara rutin akan membantu menjaga keseimbangan dan fleksibilitas tubuh, melatih sistem pernapasan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta melancarkan sirkulasi darah. Untuk menunjang aktivitas yoga, studio Prana Dewi Yoga ini telah menyediakan fasilitas yang memadai dan juga lingkungan yang nyaman, serta asri untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung studio yang ingin beryoga. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.